Anda menyaksikan dialog khusus Evening Up bersama saya Serliana Salsabila dan saat ini sudah bersama saya staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia Kementerian PPN Bappenas Bapak Pungkas Bajuri Ali. Bapak Pungkas, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, Pak Pungkas. Pak Pungkas, boleh diceritakan Pak, bagaimana sih progres capaian SDGs secara global saat ini, Pak Pungkas? Ya, saat ini secara global bisa dibilang bahwa capaian SDGs ya tidak terlalu baik sebenarnya. Itu menurut report yang dikeluarkan oleh PBB sendiri, bahwa secara umum capaiannya itu kalau di rata-rata targetnya itu sekitar 17% saja yang tercapai. Itu di tingkat global. Nah sekarang kalau turun sedikit di Asia Pasifik, hampir sama, sekitar 17%. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai target SDGs yang seharusnya dicapai pada tahun 2030, akhirnya akan mundur menjadi sekitar 32 tahun lagi baru tercapai. Itu yang terjadi di tingkat global. Nah, kenapa bisa seperti itu kan pertanyaannya? Ada beberapa hal yang dianggap menghalangi ya. Yang pertama adalah tentu situasi pandemi. Pandemi itu banyak sekali merubah target-target yang tadinya sudah bagus, kemudian jatuh. Yang kedua, banyak terjadi konflik antar negara, ada ketegangan geopolitik, dan itu sangat mempengaruhi. Dan saya kira yang paling berat, ya pasti tahu nih, biasanya kalau di mana-mana itu masalahnya adalah pembiayaan. Jadi pembiayaannya tidak sebesar yang diharapkan. Kemampuan untuk membiayai SDGs ternyata jauh dari yang diharapkan. Itulah yang menyebabkan sebenarnya SDGs di tingkat global ini tidak terlalu baik capaiannya. Bahkan di tingkat global pun pembiayaan masih menjadi salah satu pokok utama masalah, Pak Pungkas. Iya, karena kalau kita bicara global kan bicara ada dunia daerah Northern Hemisphere, utara, negara-negara maju, ada negara-negara selatan. Kita tahu negara-negara selatan itu sebagian besar negara berkembang dan negara kurang berkembang. Dan pembiayaan mereka sangat banyak, diperlukannya, permasalahannya besar dan jumlah penduduknya besar. Sehingga memang perlu ada aliran dana ke daerah-daerah di selatan, gitu, negara-negara selatan, supaya bisa membantu pencapaian SDGs. Nah, kalau dana tidak ada, nggak bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, baik Pak Pungkas. Kalau di Indonesia sendiri saat ini bagaimana sih Pak progresnya dan apa sih yang menjadi PR utama Indonesia dalam mencapai SDGs ini, Pak? Ya, Indonesia lumayan bagus ya. Kalau kita bandingkan dengan global, bahkan menurut saya jauh lebih bagus ya. Jadi di tingkat global ini kan capaian tadi kan 17% ya, yang on track, yang akan tercapai. Nah di Indonesia ini 61,4%. Itu angka itu dari mana? Itu adalah cara kita menghitung. Jadi kan kita punya target SDGs yang sesuaikan dengan kondisi kita. Kita punya target tahunan, lalu kita lihat, kita bandingkan target itu dengan capaian. Ternyata dari 233 indikator yang diukur, kita bisa mencapai 61,4% tadi dari capaian SDGs. Jadi dibanding dengan global kan jauh. Dari sekian banyak KPR yang saat ini menjadi tantangan utama bagi Indonesia, bagaimana sih strategi khusus dari Kementerian PPN Bappenas dalam mencapai target tersebut? Ya, ada beberapa sisi ya. Kalau kita dari Bappenas pertama tentu melihat kesiapan masyarakat, pengetahuan dan internalisasi. Saya kira itu sangat penting. Karena SDGs itu bukan hanya tugas masyarakat, bukan hanya tugas pemerintah maksud saya. Jadi ketika SDGs itu sama-sama sepakati, yang menyepakati tidak hanya unsur pemerintah, tapi ada unsur swasta, ada unsur NGO, ada unsur masyarakat yang lain. Sehingga SDGs itu menjadi beban bersama sebenarnya. Nah, kalau kita bisa menyamakan pandangan, share vision-nya sama bahwa SDGs harus capai, maka ini akan lebih mudah. Karena peran pemerintah di dalam pembangunan itu ada, tetapi secara kumulatif ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Karena pendanaan kita kan, APBN kita paling hanya sekitar 15% dari pendapatan domestik bruto dari seluruh perputaran ekonomi. Jadi yang sebagian besar ekonomi itu ada di masyarakat, ada di swasta sebenarnya. Sehingga itu perlu diinternalisasi oleh seluruh stakeholder. Yang kedua, dari pemerintah mencoba melakukan
mainstreaming, kita sebut dengan mainstreaming. Mainstreaming itu artinya mengadopsi nilai-nilai SDGs yang ada masuk ke dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik di pusat, provinsi, kabupaten kota. Jadi kalau indikator itu sudah menjadi bagian dari KPI, Key Performance Indicator, atau kinerja kementerian, kemudian gubernur, bupati, wali kota, maka ini akan menjadi bagian dari sistem perencanaan yang dibiayai secara sistematis. Sehingga upaya kita kedua adalah bagaimana mainstreamingkan itu. Yang ketiga, tadi kita sebut ya di permasalahan global dan Indonesia, salah satu permasalahan utama adalah pembiayaan. Nah, ini PR besar. Kita sekali lagi tidak ingin hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Makanya keluarlah apa yang disebut dengan innovative financing. Innovative financing itu adalah bagaimana kita menggerakkan pembiayaan non pemerintah, dan itu potensinya luar biasa. Organisasi keagamaan, ya, kita ada banyak di Islam, ada zakat, di filantropi ada grup filantropi, perusahaan ada CSR, belum dari internalisasi perusahaan sendiri. Itu kalau dimobilisasi, maka pembiayaannya akan sangat besar. Jadi saya kira itu yang 3 utama ya. Mungkin banyak ya, tapi saya 3 utama itu yang harus kita lakukan. Dan memang pembiayaan masih menjadi salah satu faktor utama tadi. Maka dari itu saat ini Indonesia sedang mengenjot innovative financing itu Pak ya? Betul, innovative financing. Jadi pembiayaan yang di luar APBN, yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau mitra langsung ke masyarakat, tidak perlu melalui sistem pemerintah. Dan itu potensinya luar biasa. Dan memang nggak bisa salah satu pihak aja, harus kolaborasi ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau kita pernah menghitung ya, kalau kita hanya pemerintah saja, mungkin nggak nyampe 30% yang akan tercapai. Kalau swasta sendiri juga nggak akan tercapai, perguruan tinggi nggak tercapai. Tapi begitu berkumpul, baru dia compoundingnya itu dampaknya besar. Jadi makanya salah satu prinsip dari SDGs adalah partnership. Bagaimana kita bisa bekerja sama, pemerintah dengan swasta, dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, dengan filantropi, bekerja bersama. Itu secara teorinya. Secara teorinya. Ya, kalau itu dilakukan itu luar biasa. Baik Pak Pungkas, kalau dari Kementerian PPN Bappenas sendiri bagaimana Pak untuk menyelaraskan prioritas SDGs dengan RPJMN? Ya, ini kan sebenarnya SDGs ini kalau dilihat komitmennya sampai 2030. Artinya dari sekarang 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 6 tahun lagi harus kita capai. Dan RPJM itu mengikuti periode presiden terpilih, which is 5 tahun lagi dari sekarang. Jadi itu sangat koinsiden, barengan ya, antara periode kepresidenan RPJMN dengan periode SDGs. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana SDGs itu menjadi bagian dari diadopsi menjadi perencanaan pembangunan nasional. Dan kita sudah memetakan, memang sebagian besar dari 17 goal SDGs itu adalah concern kita juga, gitu ya. Jadi apa yang di target global itu banyak sekali yang memang concern kita, sehingga itu match sekali, gitu ya, dengan ini kita. Kan SDGs kan prinsipnya 3 itu, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan lingkungan. Nah, ketiganya ini, triumvirat inilah yang menjadi basis dari mainstreaming tadi. Jadi kita masukkan target-target lingkungan ke dalam RPJMN, ke dalam termasuk daerah, yang ekonomi juga masuk, yang sosial seperti kesehatan, pendidikan, gender masuk juga. Jadi dia selaras. Ini keuntungan kita, 5 tahun ini periodenya sama, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah sedang menyusun perencanaan yang berbarengan dengan visi misi presiden dan kita klopkan. Oke, gitu ya. Baik Pak Pungkas. Berarti di sini kita ngomongin sedikit peran daerah nih Pak. Karena kan peran daerah saat ini menjadi penting ya, terutama untuk capaian SDGs di Indonesia. Sebenarnya peran seperti apa sih Pak yang seharusnya dilakukan oleh daerah-daerah? Dan ada gak sih contoh beberapa daerah yang selama ini berhasil dengan baik untuk menjalankan SDGs Pak? Ya, ini periode ke depan ini periode yang sangat menantang, tapi sekaligus menarik. Kenapa? Ya karena RPJM, kita bicara perencanaannya, bicara pemilihan gubernur saja dengan bupati dan presiden kan hampir bersamaan tuh. Periodenya semua bersamaan. Selama 5 tahun itu dimulai bareng, diakhiri bareng, gitu ya. Nah itu akan sangat memudahkan kita untuk koordinasi, sehingga apa yang ada di visi-visi nasional bisa dengan mudah terjemahkan di daerah dalam waktu yang bersamaan. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh kita punya target 5 tahun. Sementara kepala daerahnya belum dipilih. Ketika ini sudah selesai masih ada, tapi kemudian RPJM belum selesai, ini gubernur baru sudah muncul lagi. Jadi periodenya nggak pas. Nah sekarang itu
PAS. Jadi ketika PAS itu kita lakukan lebih mudah. Yang kita lakukan sekarang adalah kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, nanti terutama dikoordinasikan oleh gubernur untuk menyusun rencana aksi. Kemudian kita juga bekerjasama dengan multi stakeholders ya, dengan private company, bisnis, pelaku filantropi, kemudian civil society, dan perguruan tinggi. Jadi kita juga bekerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah ada jaringannya. Itu ada 57 perguruan tinggi sudah ada SDG Center. Nah, kita kerjasama dengan mereka sehingga alignment ini dengan daerah mudah-mudahan jalan. Nah, kalau mengenai peran, sebenarnya peran pemerintah daerah jelas penting. Dengan sistem desentralisasi sekarang, itu kan hampir semua tugas pemerintah daerah sebenarnya. Sekolah, puskesmas, ya, kemudian jalan-jalan yang ada di antar desa, itu semua tugas daerah semua sebenarnya. Sehingga peran mereka juga luar biasa penting, sehingga kita tentu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, tadi contoh ya. Iya, contoh-contoh daerah. Kalau contoh di tingkat, kita kemarin baru menyelenggarakan SDGs Annual Award. Itu adalah penghargaan untuk provinsi-provinsi yang kita anggap baik. Itu yang 3 terbesar itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Jawa Barat, Jawa Timur itu dianggap konsisten pencapaian SDGs-nya. Jadi dari target-target SDGs terus kita nilai konsisten bagus. Sulawesi Selatan ini menarik karena sebenarnya secara indeksnya di bawah. Capaiannya itu nggak sebagus provinsi lain. Tapi yang kita lihat progresnya, jadi kenaikannya cepat. Ya, kalau Jakarta kan dari dulu kan sudah tinggi, nggak ngapa-ngapain pun udah tinggi kan. Nah, Sulawesi Selatan ini capainya di bawah, memang dia di bawah, tapi naiknya cepat. Speednya atau kita sebut dengan progresnya bagus, sehingga kita juga memberi penghargaan kepada daerah-daerah yang telah bekerja keras. Ya, tentu mereka belum bisa menyamai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur karena mereka jauh lebih maju kan. Tapi ternyata effortnya jauh lebih bagus gitu ya, sehingga peningkatannya itu terasa sekali, sehingga kita juga memberi penghargaan di Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak Pungkas. Tadi kan kita ngomongin soal daerah nih, dan tadi sempat Pak Pungkas menyebut kita nggak bisa berjalan sendirian, harus berdampingan. Salah satunya adalah pihak swasta. Nah, kalau peran dari pihak swasta sendiri bagaimana sih Pak? Ya, ini yang selama ini mungkin kita harus lebih perhatian ya kepada swasta, karena tadi swasta itu kan menggerakkan ekonomi kita sebenarnya. Yang kita lakukan selama ini kan semua melibatkan perusahaan, melibatkan peran swasta. Ya. Iya. Gitu. Oke, baik Pak Pungkas. Ini saya sebenarnya ada sedikit penasaran nih Pak Pungkas, karena saya selaku anak muda gitu ya. Sebenarnya ada gak sih yang bisa dilakukan anak muda gitu? Karena kita mengingat saat ini anak muda ini udah aware nih Pak sama SDGs dan semacamnya seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk membantu capaian SDGs Pak? Oh, banyak sekali. Seperti apa Pak Pungkas? Pertama gini, ini anak muda yang sekarang, ini kan sebenarnya kalau anak muda sekarang katakanlah lulusan 15 tahun, itu sudah masuk angkatan kerja. Ya. Jadi banyak pemuda itu sudah mulai bekerja. Anak muda ada juga yang masih sekolah di SMP, ya, SD kita anggap anak-anak, ya, anak muda. Itu mereka akan menggantikan generasi kita. Dan itu jumlahnya, itu banyak sekali. Jadi di Indonesia itu sedang memasuki apa yang disebut dengan demographic dividends. Bonus demografi sering dengar ya. Jadi itu karena jumlah penduduk pemudanya, jumlah penduduk usia produktif lagi tinggi-tingginya. Jadi bayangkan kalau pemuda ini segitu banyaknya tapi produktif. Bayangkan kalau segitu banyak anak pemuda tapi tidak produktif. Tidak produktif itu tidak punya skill yang bagus, ya, lapangan kerja tidak tersedia, tidak sekolah, bayangkan apa yang terjadi. Jadi dua sisi yang sangat berbeda. Yang satu bisa mendukung kemakmuran, yang satu lagi bisa menimbulkan instabilitas. Nah, dalam konteks SDGs, saya kira kita sangat mengharapkan nih, pemuda ini kan pemikirannya kan kadang-kadang off the box ya. Inovasi-inovasi itu suka keluar, yang kita nggak kepikir gitu ya. Nah, itu bagaimana bisa memanfaatkan itu. Saya kira itu potensi yang terbesar, karena inovasi itu yang bisa mempercepat proses pencapaian SDGs. Jadi kita sangat mengharapkan inovasi dari teman-teman. Sebagai contoh, yang sekarang kita sangat diperlukan sekarang kan, salah satu tujuan SDGs kan tenaga kerja ya, penyerapan tenaga kerja. Pesan penutup Pak Pungkas, dari MDGs hingga saat ini menjadi SDGs, harapan apa dari pemerintah untuk membawa pesan no one left behind
bagi masyarakat Indonesia? Ya, masyarakat kita ini sekarang hidup dalam suasana yang kompleks ya, penuh kompleksitasnya tinggi, tetapi dalam SDGs kita sederhanakan ke dalam hal yang sederhana, yaitu kita sebut dengan 5P. Di SDGs ada sebut dengan 5P. Jadi 5P itu adalah prosperity and peace, for people and planet with partnership. Ini artinya gini, kita itu hidup itu untuk kedamaian dan untuk kesejahteraan. Itu tujuan kita hidup, ya. Dan itu ditujukan, keduanya itu keberlanjutan, kesejahteraan itu tidak hanya ditujukan kepada people kita, tapi juga planet tempat kita tinggal. Jadi kita nggak hanya boleh kita sendiri, kita acuh terhadap planet kita, terhadap bumi kita, terhadap lingkungan kita. Karena kalau mereka rusak, kita juga rusak. Dan itu bisa dilakukan kalau kita bekerja sama dengan partnership. Jadi 5P itulah yang prinsip SDGs. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, 3 masalah besar kita, masalah lingkungan, masalah sosial, masalah ekonomi, mudah-mudahan bisa tertangani. Jadi bukan hal yang mudah, tapi insya Allah kita bisa. Sudah ada bukti. Tadi pertama kan ditanyakan, global itu capaiannya hanya 17% loh. Kita 61,4%, hampir 4 kali lipat capaian rata-rata global. Dan masalah kita jauh lebih kompleks dari masalah-masalah mereka. Jadi kita beruntung tinggal di Indonesia karena masalahnya banyak, kita tinggal di sini untuk menyelesaikan masalah. Diberi privilege untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik, luar biasa sekali perbincangan hari ini Pak Pungkas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Demikian dialog khusus Evening Up bersama saya Serliana Salsabila dan Bapak Pungkas Bajoryali, CNBC Indonesia Beyond Business.